akan diajarkan di klinik. Tapi di sana judulnya dermatologi dia. Dermatologi. Sama, karena memang gross-nya ya dilihat gross. Patologi anatominya sama saja gitu ya. Kalau di klinik itu tidak dilanjutkan ke histopatologi, sedangkan di sini dilanjutkan ke histopatologi batas itu. Jadi gitu ya. Jadi walaupun di sana sini dipelajari karena memang kasusnya akan sangat banyak, kulit hewan itu banyak banget kasusnya, dan tidak mudah juga gitu ya. Jadi harus lebih tekun mempelajari kasus-kasus ya, banyak kasus dipelajari nanti biar bisa dipakai patokan ketika melakukan diagnosis ya. Banyak. Kemudian kulit integumen ini sistem organ paling besar dari tubuh. Paling luar, paling besar, jadi gampang sekali ada gangguan. Baik gangguan dari dalam maupun gangguan dari luar. Dan kasat mata, artinya gampang dilihat. Ya, kalau borok gitu, sapi borok gitu, waduh secara ekonomi akan jebol. Anjing gudik gitu, botak nggak ada bulunya begitu langsung nggak punya nilai, nggak punya harga, dan kalaupun diobati akan mahal sekali. Gitu bisa. Ya. Nah, secara fungsi juga dia banyak fungsinya. Ya. Jadi bisa, apa namanya, sorry ini kalau lompat-lompat di sini. Dia sebagai pengatur temperatur, pengatur tekanan darah, ya. Kemudian proteksi dari kehilangan cairan tubuh dan elektrolit. Bayangkan kalau ada luka, kalau dia cedera, kulitnya itu cairan tubuh pasti keluar, darah keluar, dan lain sebagainya. Barier tubuh dari gangguan fisik, kimia, dan agen penyakit. Dia juga bantu produksi vitamin D, organ sensoris, gitu ya. Jadi otak kalian tidak akan berfungsi, atau berfungsi minimal kalau nggak ada kulit. Dia juga berperan sebagai penyimpan lemak, air, vitamin, karbohidrat, protein, dan nutrien lain. Fungsi penyerapan juga walaupun tidak primer, yang primer ya usus ya. Usus itu kalau yang primer. Kalau ini kulit ada juga yang diserap ya, seperti untuk vitamin D itu dia diserap, menyerap ya matahari, sinar matahari dan lain sebagainya. Kemudian dia sumber utama sitokin ya, interleukin, CSF ya, colony stimulating factor, kemudian TF dan growth factor semua dari keratinosit. Kemudian dia merupakan bagian terintegrasi dari sistem imun. Jadi sistem imun paling besar itu ya ada di kulit dia gitu. Nanti yang paling gampang Anda lihat. Kemudian secara anatomi organnya besar dan kompleks ya. Ada bagian berbulu ya, atau berambut gitu, dan tak berbulu atau tidak berambut. Nanti banyak gambar yang akan Pak tampilkan. Susunannya ada epidermis, dermis, folikel rambut, appendix digital, kelenjar sebasea, keringat. Nah, histologi sangat bervariasi tergantung spesies. Ada lumba-lumba beda dengan penyu, dia lumba-lumba tebal sekali itu, ada blubber. Pada anjing beda dengan sapi sedikit gitu. Anjing mirip-mirip kuda dia gitu misalnya. Lokasinya juga beda-beda. Kulit bagian mana gitu. Ada yang tebal, kulit bagian dorsal dengan ventral pasti beda. Di dorsal pasti banyak kelenjar rambut, kelenjar bulu, folikel rambut, folikel bulu banyak di sana. Kemudian di bagian ventral hampir tidak ada. Misalnya. Nah, kulit berambut lebih tebal pada bagian dorsal tubuh ini biasanya dan lateral alat gerak, namun cenderung tipis pada bagian ventral dan medial alat gerak. Ada bagian yang namanya subkutan, itu konektor antara epidermis dan dermis dengan fascia maupun muskulatur. Ya. Kalian boleh tanya langsung, raising hand, misalnya Pak nyebut fascia, kalian nggak ngerti fascia, apa itu fascia? Gitu, misalnya. Nah, gambaran umumnya ya kurang lebih beginilah kalau dibuat, ya ada apa namanya? Ada bagian atasnya nih epidermis dan rambut-rambut keluar, bulu-bulu keluar gitu. Bulunya tertanam dalam folikel rambut.
Follikel rambut ini dikoneksikan dengan musculus erector pili namanya yang menarik-narik dan lain sebagainya. Kemudian ada kelenjar keringat ya, musim panas sekarang ini keringat kalian semua keluar itu ya. Kemudian ada kelenjar sebasia juga ini, ya, kelenjar minyak, kelenjar keringat nih cairan aja, ini kelenjar sebasia ini agak berminyak dia di sini. Dan itu semua kelenjar, folikel dan lain sebagainya adanya di dermis gitu. Nah, di hipodermis ini jaringannya sedikit, jarang, jaringan ikat longgar di sini. Kita kalau lihat detail epidermis sekarang misalnya, ya, satu-satu kita bahas dari atas gitu ya. Epidermis adalah bagian terluar pelindung pertama dari sebentar, mana ditaruh? Bagian terluar pelindung pertama dari invasi substansi asing. Ya. Nah, secara umum setiap sel pada epidermis itu kalian sebut dengan istilah keratinosit karena memang dia punya keratin, mengandung keratin. Ini keratinnya tebal sekali di luar. Kalau gadis-gadis ini keratin ini agak tipis dia karena terus pakai hand and body lotion. Kalau nggak pakai itu ya tebal. Kemudian dia terbagi atas 5 lapis, kita bisa ini sampai dari ini. Di sini kebetulan hanya 3 tertulis, ada SS, SGR, SG gitu. Sebenarnya ada 5 lapis. Jadi paling bawah di sini SG ini stratum germinativum. Kemudian nanti ini pabrik selnya nih, stratum germinativum. Pabriknya di sini. Ya. Kemudian dia naik terus menjadi stratum spinosum, gitu. Jadi spine. Gitu. Ini yang paling banyak ini, stratum spinosum. Dia disebut stratum spinosum spine karena memang kalau Anda perhatikan nanti kalau kalian melihat sendiri di laptop atau di mana begitu di HP, perhatikan selnya itu ada spine-nya, ada duri-durinya semacam duri-duri gitu di apa sitoplasmanya. Nah, yang menghubungkan dia sel satu dengan sel lain yang mengkoneksikan. Makanya disebut dengan stratum spinosum spine. Kemudian naik menjadi stratum granulosum. Di sini melaninnya udah tebal nih, makanya disebut granulosum, granul melanin. Kemudian di atas granulosum ini ada bagian yang jernih sekali semestinya. Ya, nanti pada preparat yang lain, pada apa namanya, pada slide yang lain. Itu di atas granulosum itu bagian yang jernih, putih gitu. Lucidum namanya. Jadi luci itu putih artinya kalau bahasa Latin itu, lucidum. Kemudian paling atas ini yang tebal ini yang nggak ada selnya, kadang-kadang ada sel di sini, nggak ada inti sel maksudnya. Ini adalah stratum corneum. Ya, keratinosit akan bermigrasi ke permukaan dan lepas dari epidermis melalui proses yang disebut dengan desquamasi. Jadi lepas dia, alami desquamasi. Nah, stratum germinativum satu persatu kalian Pak sudah jelaskan tadi, nanti detailnya kalian silahkan dilihat ini ya. Pak akan lewatkan aja. Intinya pabrik. Kalau sudah pabrik pasti mitosisnya tinggi. Di sini terbentuknya dia. Jadi kalau germinativum rusak berarti nggak bisa terbentuk epitel di atasnya. Sel-sel yang lain di atasnya. Gitu. Jadi sel-sel lain di atasnya ini boleh luka asal germinativum ini nggak luka gitu. Nggak, nggak, nggak rusak lah gitu. Jadi karena pabriknya ada di sini. Kemudian, nah itu contoh sel apa namanya? Sorry, uh, prickle cell, sel spinosum. Nah ini jembatan antar sel, prickle-nya di sini. Kalau kalian lihat ini, ya. Kalau dengan pembesaran hubungan junction antar sel. Ini tempat stratum spinosumnya. Ya. Itu yang saya sampaikan tadi, Pak lewatin aja. Granulosom itu isinya adalah keratohyalin, ya. Isinya adalah keratohyalin. Pasupilik sangat banyak, gitu ya. Granul itu kemudian ada pigmen dari sini, keratohyalin. Sebentar loh, ada yang telepon.
Oke, sorry. Masih bisa didengar, James? Masih, Halo? Dok. Oke, ya. Ya, granulosum udah. Nanti ini lucidum ya, ini bagian lucidum yang jernih. Ini tipis putih-putih ini. Bukan putih. Nah, sorry. Ini siapa? Nggak ngerti juga kalau lompat-lompat. Nah, ini di sini. Ada SL, lucidum. Kasih tanda seperti itu. Jadi dia persis di antara korneum dan granulosum. Nah, korneum paling luar nih SC. Akumulasi granulum mencapai puncaknya, gitu ya. Akumulasi granul keratohialin mencapai puncaknya, bahkan melebihi kemampuan sel untuk menampung. Ya, akibatnya membran lisosom tutup, terbebasnya enzim lisosum menyebabkan kematian sel. Ya. Nah, ini dah sel mati nih sebenarnya di stratum corneum. Kalau ini apa namanya? Sisik gitu ya, semacam sisik gitu, boleh dibilang sisik lah, stratum corneum. Tanduk, lapisan tanduk gitu. Ya. Siapa itu yang bertanya itu? Perannya Nolan. Halo, perannya Ya dok, ada mau ditanyakan? saat ini tidak ada dok. Belum. Ya, oke. Apa? Oke. Nah, di bawah epidermis ada namanya dermis ya. Nah, dermis itu terbagi atas dua bagian, ada namanya papillary dermis, sorry, dan lapisan retikuler ya, papillary dermis dan lapisan retikuler. Mengandung sel-sel pertahanan tubuh, mengandung fibroblast untuk sekresi kolagen, elastin, substansi dasar pendukung elastisitas kulit. Ya. Nanti yang mana namanya papillary dermis, mana lapisan retikuler, ada pada slide-slide selanjutnya. Ya. Tapi sekarang ini dibaca aja, dihafalin dulu. Yang namanya papillary dermis itu jaringan vaskular, artinya ini pasti ada buluh darah nih, papillary dermis. Ini fungsinya untuk mensuplai nutrisi bagi epidermis yang vaskuler. Interdigited artinya saling selang-seling gitu di area yang disebut dengan dermal papillae. Ya. Ini ada tulisan DP gitu, dermal papillae. Jadi di mana dermalnya itu menggunung, menembus sampai ke areal epidermis, itu disebut dengan dermal papillae. Dermal papillary dermis itu mengandung terminal saraf sensoris bebas dan struktur yang disebut dengan korpus yang dilihat pada gambaran histologi pada area yang sangat sensitif, ya, gampang dilihat, tuh besar banget. Nah, seperti ini dia. Kalau corpuscula Meissner dengan pembesaran kuat itu seperti ini. Ya. Dia seperti otot begitu. M ini, simbol M ini dia. Ya. Jadi stratum corneum, stratum granulosum, itu epidermis tuh. Spinosum, ini semua masih epidermis. Nah, yang di bawah ini adalah dermis nih yang di kursornya Pak ini. Nah, dermis yang menonjol, menyeruak masuk ke areal epidermis itu yang disebut dengan papillary dermis. Di sana ada corpuscular Meissner, sensasi sentuhan terlihat jelas pada pusat papila ini dia di sini. Nah, kalau di sini dari bagian dari epidermis yang turun sampai ke dermis, papillary epidermis namanya gitu. Sedangkan bagian dermis yang naik ke epidermis itu papillary dermis. Gitu ya. Nah, ini lapisan retikuler ya, bagian bawahnya nih, retikuler jarang di sini. Apa? Agak kelihatan agak jarang lah, tidak tebal kelihatannya gitu ya. Nanti perubahan mikroskopis itu ya di sini ya banyak dia. Ya, turun juga dia dari papillary dermis.
akan kalian melihat glandula sebasea seperti di sini. Seperti ini contohnya aja glandula sebasea, sebaceous gland, kemudian ada kelenjar keringat, ini ada apa? Anda akan lihat nanti apa namanya? Ya seperti inilah bentuknya kelenjar keringat begitu ya. Itu adalah kelenjar ekrin itu. Ya. Nah ini nanti macam-macam bentuk tampilan kulit yang akan Anda lihat. Ya, nanti dipelajari saja. Ini ada papila dermal, namanya ini epidermisnya dari bawah ini ke atas sampai naik begini ke atas dia. Ya. Nah ini bagian epidermis turun tajam begini. Nah ini papillary dermis, red peg, disebut dengan red peg. Gitu ya. Papillary epidermis, kalau ini papillary dermis yang di sini. Jaringan ikat aja isinya, ini epitel. Ya, epidermis itu epitel semua, sedangkan dermis itu jaringan ikat semua. Ya, ya nanti kalian lihat aja baca, ini pembuluh darahnya ada di sana, stratum basale ya. Kemudian tentu saja ada struktur-struktur lain yang bisa kalian pelajari sendiri, ada pembuluh darah, ada bagian bawah dari dermis, itu hipodermis, sukutan tempat kalian nyuntik nanti, kalau harus nyuntik sukutan gitu. Ada adnexa selain folikel rambut, kelenjar keringat dan kelenjar sebasea gitu ya. Ada struktur khusus nanti tergantung organnya gitu. Itu kita pelajari sambil jalan saja. Tapi secara umum ya kalian akan pelajari epidermis dan dermis beserta isi yang ada di dermis. Karena nanti gambaran patologi itu akan banyak di epidermis dan dermis gitu ya. Kalau bicara kulit. Oke, sampai segitu dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Natania, ada question? Tidak, Dok. Belum. Ya, dibaca-baca dulu ya. Di Hyang ada? Belum ada, Dok. Ya, kamu nanti belum saatnya ngabsen, ngabsen kemarin tuh. Namanya di Hyang ada itu. Teresia, Iya, Dok. ada question? Saat ini belum ada, Dok. Belum ada. Oke, 132. Banyak yang nggak hadir juga ini, 132 orang. Oke lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ingat di absen ya Pak, melihat orang yang absen jangan sampai habis kuliah baru absensi, ada di sana. Masih pakai absensi yang lama itu. Kemudian dia mau itu. Oke, kalau gitu Pak lanjutkan ke uh, iya, mengenal morfologi jejas pada kulit. Gitu ya. Mengenal morfologi jejas pada kulit. Oke. Ini kuncinya di sini, mengenal morfologi jejas pada kulit ini kuncinya ya. Kalau kalian paham ini ya aman. Ya, kalau nggak paham ini agak berat. Nggak usah pakai slideshow dan biar dia ini nggak lari-lari, pusing juga ini. Nggak tahu Pak settingnya ini seperti apa, kok bisa dia lari-lari. Oke. Ya, ketika menggambarkan jejas pada kulit, perhatikan hal-hal sebagai berikut. Ini yang harus kalian perhatikan. Sama kayak kalian menggambarkan apa saja, itu harus ada pola ya, pola penggambaran. Cara menggambarkan. Yang pertama adalah ukurannya. Kedua adalah tipenya. Tiga adalah bentuk dan simetrisitasnya, gitu, simetris apa enggak. Kemudian empat adalah warna dan pigmentasinya, gitu. Warnanya apa? Ya kira-kira pigmen apa di sana ada? Gitu. Coklatkah warnanya, kuningkah warnanya, merahkah warnanya, gitu. Kemudian area permukaannya, gitu.
tembung gitu. Di mana tempatnya gitu ya, distribusi. Nah, kalau kita mau kategorikan itu kita sebut saja dengan istilah primer. Jadi jejas yang terjadi secara spontan dan ini merupakan refleksi langsung dari penyakit tuh, jejas primer. Ada juga namanya jejas sekunder. Jejas yang berevolusi atau lesi yang berevolusi dari jejas primer atau terjadi akibat faktor eksternal, misalnya trauma, medikasi, dan lain-lain, serta ulah si pasien sendiri. Misalnya ada luka scratch, nah itu sekunder karena digaruk gitu, bukan karena penyakit tertentu gitu, karena dia digaruk. Jadi itu apa namanya, karena ulah si pasien sendiri. Dia tergigit gitu misalnya, itu karena ulah si pasien. Menggigit karena dia berantem gitu, sehingga dia terjadi ruptur pada kulit gitu, misalnya itu jejas sekunder. Gitu, ya. Nah, kira-kira apa jenis-jenis jejas sekunder, apa jenis-jenis jejas primer? Nah, ini mau tidak mau kalian harus hafal ya, karena memang ini nanti di klinik juga akan ketemu yang begini. Jadi ada makula namanya, kalau dia agak besar, kecilan sedikit namanya patch, ada purpura kalau itu komponennya darah, ada papula gitu ya, ada nodula, ada nodul, ada papul, ada tumor, ada kiste, ada pustul. Ini lupa satu ini, hilang satu ini. Ada juga namanya vesicle, gitu, mestinya di sini. Vesicle, lupa Pak tulis ini. Ya, vesicle. Nah, kalau yang sekunder itu ada sisik, skill, ada epidermal collaret. Ini awalnya dari sisik ini awalnya pasti dari pustul atau vesicle. Gitu. Dia pecah, yang Anda lihat itu epidermal collaret. Gitu. Sisik aja yang dilihat. Ada kerak, sama. Ini pasti awalnya pustula nih. Kemudian dia pecah menjadi kerak. Ada parut, nah ini dia luka dulu sebelumnya, kemudian dia terbentuk jaringan parut. Ada ulcer, ada ekskoriasi, ada penebalan, likenifikasi namanya. Likenifikasi ini artinya penebalan. Hipo atau hiperpigmentasi, ada komedo, ada hiperkeratosis, ini semua. Lihat aja ke belakang contoh-contoh dari jejas primer dan sekunder. Nah, kalau patch dan makula, gitu ya, jadi makula itu spot datar berbatas jelas berukuran diameter 0,5 sampai 1 cm. Di antara ditandai dengan perubahan warna. Ada perubahan warna, tapi dia tidak menonjol. Tai lalat yang tidak menonjol itu bisa disebut dengan makula. Konsistensinya tidak berubah, nggak ada masalah di sana. Apa namanya itu ya? Kalau orang bird mark. Ada kalau orang kulitnya sudah menua gitu, sudah berumur begitu, ada putih-putih muncul warnanya. Jadi tidak mesti warnanya gelap begini. Putih-putih itu makula. Ya. Konsistensinya tidak berubah. Nah, kalau makula yang agak besar, lebih dari 1 cm, itu disebut dengan patch. Gitu. Nah, ini contoh makula pada abdomen ventral seekor anjing dasun. Ya. Warna makula bervariasi, bisa coklat, biru, merah, hipo, atau hiperpigmentasi. Seperti ini. Nah, ini contoh makula lagi nih, pada papula erythematosa namanya, dan berpigmen yang terlihat di badan paha kucing. Ini makula semua ini. Ini warnanya agak kemerahan, ya. Makula. Dia tidak menonjol, tidak noduler. Kalau ini purpura pasti warnanya merah. Ya. Jadi perdarahan ketika trombosit normal tidak cukup untuk menyumbat pembuluh darah yang rusak atau mencegah kebocoran. Ditandai dengan pergerakan darah ke jaringan sekitarnya, ekstravasasi namanya. Di bawah kulit dan melalui mukosa menghasilkan ekimosis spontan dan petekie pada kulit. Nah, petekie itu kalau kecil di bawah 0,4 mm. Kalau ekimose itu di atas 1 cm gitu ya, kurang lebih. Ini hanya permainan istilah aja. Kalau amannya kalian sebut dengan purpura saja sudah perdarahan. Gitu. Perdarahan pada jaringan kulit. Ini dia. Ini tangan orang ini.
Ini untuk menunjukkan bagian ventral dari hewan ini, bagian ventral pada hewan. Ya. Di purpura ya perdarahan. Nah, kadang-kadang kita harus membedakan antara perdarahan dan kongesti gitu, pada kulit hewan. Karena kalau darahnya keluar kita tahu itu perdarahan, tapi kalau dia berbentuk purpura gitu sulit. Maka ada teknik sederhana namanya Pak sebut dengan teknik diaskopi gitu ya. Gitu. Jadi pakai gelas objek saja ditekan pada jejas, jika warna merah hilang, gitu. Maksudnya itu, tapi kalau merahnya tetap ada berarti perdarahan diaskopi ini. Ya. Kemudian setelah purpura ini namanya papula. Nah ini papula sudah berbentuk nodul nih, elevasi kecil solid, ada elevasi, ada tonjolan keluar kulit ya. Tapi kecil dan solid, ya, diameternya kurang dari 1 cm. Ya, kalau dia papulanya ini gede gitu dan bergabung satu papula dengan papula lain, ya kita sebut dengan istilah plak gitu ya. Nah ini contohnya papula kecil-kecil gitu, tapi dia terelevasi, muncul dari kulit. Nah kadang-kadang dia menggabung seperti ini elevasinya. Ini papulanya seperti ini, sehingga kita sebut dengan plak gitu ya. Itu biasanya karena hipersensitivitas. Gitu. Kalian belikan anjingnya sampo baru gitu ya, bisa jadi dia muncul seperti itu. Kemudian ada namanya nodul, ya, kalau nodul sama ya. Elevasi kecil solid juga, berbatas jelas, berdiameter lebih dari 1 cm, yang biasanya meluas hingga ke lapisan kulit yang lebih dalam. Jadi bedanya nodul dengan papula itu, kalau papula itu dia cenderung ke elevasinya saja, keluar ke epidermis, sedangkan nodul sampai ke dermis dia bisa jadi. Jadi dia terelevasi naik juga turun, gitu ya. Tidak hanya di dermis dia, itu nodul. Nah kalau ini tumor, ini ya. Tumor pada abdomen ventral seekor anjing. Ya. Ini ada, kalau tumor itu di bagian tengahnya itu dia begini apa, depres, ada cekung. Gitu. Itu banyak seperti itu. Nah, depres sedikit, rata-rata seperti itu. Kemudian ini juga akan sering kalian temukan nanti kiste. Kiste itu ruang berdinding epitel mengandung cairan atau material solid. Ya, jadi nanti akan ada seperti apa ya, rumah cairan begitu, tapi dindingnya itu epitel. Nah, bisul itu termasuk kiste, abses itu, kiste, abses itu. Jadi kalau mau menghilangkan kiste itu ya semua epitelnya juga harus dihilangkan. Tidak bisa diserot cairannya saja, karena epitelnya itu yang produksi cairan. Ya. Lalu seperti itu, kemudian ada pustula. Nah ini pustula itu artinya nanah. Ya. Sama dengan papula, tapi kalau papula itu nggak ada apa-apanya, solid dia. Kalau ini nggak solid. Ya. Elevasi kecil di tengahnya itu ada nanah, itu namanya pustula. Ya, kalau dia agak besar itu sampai kepada jaringan turunnya juga ke dermis, itu namanya abses. Ya. Jadi pustula besar adalah abses, ya yang besar adalah abses, sedangkan abses kecil namanya pustula. Warnanya putih-putih. Gitu ya. Ini infeksi bakteri biasanya itu pada hewan. Ya. Kemudian ada ruam, jejas berupa tonjolan berbatas jelas, berpuncak datar, edema yang muncul. Ruam pada dasarnya adalah udin. Kalau bisa saja kalian mau vaksin hewan, anjing kecil, itu tiba-tiba matanya penuh begini ya. Udin. Gitu. Ruam itu udin pada dasarnya. Udin di sekitar matanya begitu. Ini malah di sekitar moncongnya begitu ya, sehingga dia tidak simetris moncongnya. Nah ini ciri-ciri hipersensitivitas tipe 1 nih. Ya. Angioedema. Sama dengan ruam, kecuali edemanya lebih dalam, sehingga menyebabkan pembengkakan menyeluruh ke angioedema. Jadi ruam. Ada vesikel ini, elevasi pada kulit sama, berbatas jelas. Kalau tadi pustula itu isinya nanah, kalau ini istilahnya cairan bening, serosa. Kalau yang tidak berisi cairan namanya papula. Kalau berisi cairan pustula atau vesikula. Kan gitu. Pustula itu pus, nanah, vesikel itu cairan serus. Ini ciri-ciri penyakit virus biasanya. Ya.
Kalau vesikelnya besar namanya bula. Nah, ini jejas sekunder sudah ini ya. Tadi semua sampai ke vesikula itu jejas primer, sedangkan sekarang jejas sekunder. Ini namanya epidermal polaret itu seperti ini. Jadi ya seperti kalung aja dia melingkar-lingkar begitu. Ini awalnya bisa vesikel, bisa pustula gitu ya, bisa bula gitu ya. Saya tidak tahu, tapi yang jelas dia sudah pecah, sudah bersih, tidak ada tanda-tanda bekas nanah, tapi erosi kulitnya masih ada. Ini sisiknya di sini skill, sisik kelihatan juga. Kemudian ini namanya krusta atau kerak eksudat yang telah kering pada permukaan satu jejas. Ini eksudatnya. Kropeng lah bahasa itunya. Krusta dan ulcer. Biasanya kalau ada ulcer itu nanti setelah dalam proses kesembuhan akan muncul kropeng atau krusta. Kemudian ada scars, nah seperti ini jaringan parut, ini dia yang di sini juga, ini juga jaringan parut. Jadi ketika kulit luka akan ada proses kesembuhan luka, remodeling dan lain sebagainya, tetapi tidak bisa sebelum terluka, gitu ya, karena akan terbentuk jaringan parut di sana, jaringan ikat, gitu ya, banyak, atau scar. Ya. Isinya jaringan ikat fibrosa yang menggantikan dermis atau jaringan subkutan yang rusak. Harusnya dia isinya ya produk jaringan ikat fibrosa, ya jaringan ikat elastin isinya ya, harusnya itu. Tapi ini jaringan ikat fibrosa yang dominan. Ya. Kemudian ulcer ya kalian sudah tahu lah. Kalau erosi ya tipis-tipis saja, epidermal polaret ini termasuk erosi. Kalau ulcer itu sampai ke dermis ya, lukanya itu sampai ke dermis. Ya. Kemudian ini apalagi contohnya, ekskoriasi ini karena gigitan atau garukan. Ekskoriasi kalau bahasa Indonesianya babak belur. Kelupasnya epidermis superficial akibat garukan gigi. Ini ciri-ciri kalau Anda menemukan tanda klinis ekskoriasi itu ciri-ciri ada kegatalan yang dahsyat. Gitu. Ini harus digarik, digosok-gosokkan ke benda yang kasar dan lain sebagainya. Nah, ada kalanya nanti kalian akan temukan gangguan pigmentasi. Kalau ini putih, itu hipopigmentasi. Kalau dia gelap sih, seperti di bawah ini ya hiperpigmentasi. Gitu ya. Nah, ini ligenifikasi. Ligenifikasi itu berlipat-lipat, menebal kulitnya. Penebalan dan pengerasan kulit ditandai dengan eksagerasi, lipatan-lipatan kulit superficialis. Jadi nyata, kelihatan sekali gitu ya. Eksagerasi, exaggerate. Nah, hiperkeratosis ini keratinnya tinggi sekali pada dental pad, ini pada kaki-kaki anjing biasanya itu ketemu hiperkeratosis, lapisan tanduk pada kulit ya. Ini ciri-ciri penyakit spesifik ini, gangguan imun ya, gangguan imun. Nah, memang integumen itu dia memang respon imunnya akan sangat cepat di sana. Ini contoh hiperkeratosis akibat pemphigus foliaceus namanya. Nanti kita belajar di Nah, komedo. Kalau apa pinke ini pasti berusaha dibuang ini komedo ini akan banyak ini juga ciri-ciri ada kerusakan pada folikel rambut gitu ya karena dia mengobstruksi folikel rambut ya. Jadi ada keratin yang nyangkut di sana sel tanduk sel keratin sel tanduk pada material sebasea juga semuanya nyangkut di sana lah ya yang harusnya bisa keluar karena ada diblok oleh keratin dia menjadi komedo. Bahkan ada bakteri juga kadang-kadang bisa kita lihat pada komedo. Jadi memang ini sumbatan ini harus dicabut. Betul itu kalau ada uh, namanya skincare dan lain sebagainya yang itu artinya retak. Ada terbentuk celah karena
itu pasti ada celah. Nah, epidermis sakit penyebabnya juga, ya. Itu karena endokrin atau bisa sekunder akibat radang folikel rambut. Oke, segitu dulu. Memke ada question? Nah, Memke nih. Ada. Kadek Dea Purnami. Sejauh ini belum. Belum ada. Abigail mana dia? Natasha, Natania aja. Abigail mana kamu? Hadir, Dok. Iya, ada question kah? Belum ada, Dok. Bisa mengikuti nggak? Bisa, Good. Dok. Hari, Prasetyo, Hari, Iya, Dok. ada question, ada pertanyaan? Untuk saat ini belum ada, Dok. Oke, ya. Jadi kalau gitu Pak, stop dulu di sininya. Kemudian Pak ganti ininya apa namanya? Sorry, ini telepon aja. Bentar dulu ya. Ya. Jam. Ya. Sorry. Sebelum Pak lupa, ini yang penting ya. Nanti Pak sampaikan dengan cara ini aja nanti. Apa namanya? Jadi CBL-nya Pak sudah siapkan juga sebenarnya untuk alternatif, tapi Pak coba dulu yang lebih challenging dan lebih original ya. Ini korti-korti lengkap di sini ya. Ada James, Pak lihat tuh ada siapa lagi kortinya nih. Halo? Bisa didengar suaranya? Masih kedengar? Bisa terdengar, Dok. Masih terdengar, Dok. Ada yang nyaut, terdengar nggak ada yang nyaut tadi. James mana? Hadir, Dok. Masih terdengar, Dok. Siapa lagi kortinya nih? Agung Febrian, masih korti dia? Masih ya? Masih, Dok, izin saya korti kelas A, Dok. Kelas A, ya. A, C, yang B siapa? Saya korti kelas B, Dok. James. Yang C,
Saya Kurti kelas C, Dok. Gitri. Gitri. Coba kamu on cam. Pak belum ini kan kopi baru nih. Gitri, biar Pak lihat wajahnya. Iya, Gitri. Terus yang D ada ya sudah tutup gitu. Saya dok, Adi dok. Pakai device teman dokter, HP-nya tadi baru saja mati dok. Abdi di mana? Handphone saya baru saja kehabisan baterai dok. Barusan saya join kok dok. Oke. Iya, oke, Forti semua. Jadi nanti CBL-nya ya untuk yang dapat tugas integumen itu mencari kasus sendiri karena kasus kulit banyak banget. Kemudian membuat video apa ya kalian seperti konten aja gitu buat konten gitu. Jadi temukan jejas primer dan jejas sekunder kalian itu kan apa kemudian sampaikan kenapa sampai bisa muncul seperti itu patogenesisnya. Sebatas itu saja sudah. Ya. Kasusnya tidak boleh hewannya sama. Jadi satu anjing misalnya ketemu, kemudian dipakai oleh kelas A, B, C, D, itu nggak boleh. Ya. Hewannya harus beda, anjingnya harus beda. Satu spesies boleh, sama-sama spesies anjing, itu paling gampang itu memang anjing. Kalau kebetulan ada yang dapat kucing, dapat kucing. Jadi mencari, memvideokan kasus pada kulit, ya, tapi kalian harus mendeskripsikan dengan baik jejasnya. Ini jejas primer atau sekunder. Jejas primernya pasti lebih dari satu, nanti akan ada yang pustula, akan ada yang vesikula, akan ada yang papula, gitu ya. Kemudian yang sekundernya juga ada macam-macam, itu akan ada sikatrik mungkin, ya, ada komedo mungkin, dan lain sebagainya. Gitu kan, dalam satu ekor anjing. Kira-kira ini diagnosisnya apa? Kalian cocokkan dengan slide kuliah yang slide 3. Itu slide 3 itu adalah apa Anda akan sampaikan karena kalian harus baca itu pegangan kalian. Itu sama seperti ini, apa namanya? Guidance book ya. Pas sudah buatkan polanya, kalau ada jejasnya seperti ini yang akan kalian temukan, maka nama diagnosisnya adalah seperti yang tertulis itu gitu misalnya. Ada 8 jenis kriteria diagnosis pada kulit gitu. Pak sudah buatkan panduannya di sana di lecture nomor 3. Jadi silahkan kalian baca itu. Tapi pada dasarnya itu tergantung dari kemampuan kalian melihat jejas primer dan jejas sekunder ya. Nah, memang nanti akan ada bantuan apa? Bantuan pemeriksaan lanjutan. Kadang-kadang nggak bisa hanya dengan pemeriksaan gross pathology. Tapi karena ini adalah kasus kalian sendiri, maka nanti direka-reka saja itu histopatologinya. Kalian tidak perlu buat histopatologi. Kalian tidak perlu buat biopsi. Ya. Reka-reka. Kalaupun nanti ditelusuri lebih lanjut melalui pemeriksaan biopsi gitu misalnya, maka jejasnya pasti akan sekitar itu. Begitu kurang lebih. Gimana Abi? Bisa dipahami itu? Siap, bisa dokter. Bisa dimengerti yang apa itu. Ya dok. Ya, mana lagi ini? Siapa yang dapat kasus kulit? Coba raise hand. Masing-masing kelas coba. Angkat tangan dulu. Kok nggak ada yang angkat tangan? Ada tuh, raise. Nih. Ini Pak angkat tangan nih. Coba kalian angkat tangan coba. Udah angkat tangan, Dok. Kok nggak kelihatan? Ah, itu. Dwi udah kelihatan. Brigita kelihatan. Mana lagi? Itu Dwi sama Brigita. Fania ngerti ya maksudnya Pak itu? Ngerti tugas kalian tuh.
pakai hewan anjing begitu. Ah, Atau bisa dari jurnal atau nggak boleh internet begitu jurnal, ya, Dok? nggak boleh jurnal. Oh, Harus yang real, yang tahun sebelumnya juga real, malah bagus-bagus. Jadi Pak, finalitasnya sekarang. Jurnal itu milik orang lain tuh. Nanti bila kalau cakep sekali kan kalian bisa upload di YouTube itu kenang-kenangan seumur hidup kalian. Pembuktian bagus ya. Jadi oke, baik. ada lagi? Karena ini kasus si tegumen tuh gampang tuh, artinya gampang dicari gitu ya. Gampang dicari maksudnya. Ya, banyak hewan-hewan anjing gitu. Nah, cuman memang ada kalanya itu nggak bisa dipegang. Nah, itu kan pakai zoom sedikit lah caranya itu memvideokan dan lain sebagainya. Boleh gitu ya. Asal jelas gitu. Ya. Asal jelas. Dengan kamera kalian yang bagus tuh di HP itu mestinya bisa. Cuman 2 orang aja ya, Brigita sama Fania aja ya. Ada lagi selain Brigita? Oh, ini ada nih, Roy sama Dea. Dea, mana Dea tuh? Hadir, Dok. Ya, paham maksudnya Dea? Paham, Dok. Izin bertanya, Dok, untuk Ya, durasi videonya itu ada minimal sama maksimal. enggak, Enggak, Dok? enggak ada minimalnya. Tapi yang jelas jangan bikin orang bosen. Kalau Pak sarankan, kalau seperti tahun lalu, itu mereka rata-rata maksimum 6 menit. Jadi diatur gitu. Maksimum 6 menit. Ya, dia ada yang 3 menit, lebih sedikit gitu. Kemudian kualitas gambarnya diatur sehingga gampang pada waktu kalian ngupload untuk report itu gampang gitu ya. Jangan juga yang jelek banget gitu sehingga nggak bisa kebaca. Yang penting kan tergantung cara kalian mengemas tuh. Kalau kelamaan juga siapa yang mau? Kalian sendiri agak lama kok. Manipulasinya lama. Ya 8 lah paling lama. Ya, dia. Oke, terima kasih, Dok. Ya, cukup. Narasinya, caranya, tekniknya, sebelum bicara itu kalian buat dulu sketnya. Ya, ini anjing, jantan, betina, anjing lokal, jenis apa, umur berapa, kalau kalian tahu umurnya, kalau ada orang pemiliknya yang bisa kalian interview. Terus dia, keluhannya apa, kalau memang ada keluhan, kalau nggak ada, kalian temukan apa saja, kalian harus gambarkan. Ketika misalnya kalian perhatikan lebih seksama pada bagian-bagian kulitnya, ternyata banyak mengandung jejas. Ya. Jejas yang kalian amati, ya, ada yang seperti ini, ada nodul, ada sikil, gitu misalnya. Kalian tampilkan aja seperti itu. Kemudian nanti kalian berikan komentar. Komentarnya itu patogenesisnya. Karena nodul ini biasanya terjadi karena ini. Jadi kemungkinan nanti kita lihat. Gitu ya. Nah, kalau jejas seperti ini, gitu, ini bisa didiagnosis gitu, seperti ini. Apa diagnosisnya? Itu ada di materi kuliah yang kode 3 itu. Jadi morfologik diagnosis itu. Itu pegangan kalian sampai kalian praktek nanti itu. Itu seterusnya kalian harus pegang itu. Jadi 8 tipe jejas pada kulit. Tinggal dilanjutin penanganannya aja nanti di klinik, di waktu koas klinik gitu ya. Pak memang tidak isi penanganannya gitu. Gampang lah penanganannya kalau sudah tahu morfologi diagnosisnya. Oke, ada lagi? Roy? Ya, dokter. Ngerti sama tugasnya? Nggih, dokter, sudah mengerti. Good. Ini siapa? Familia Triayu. Ngerti ya? Ya, Dok. Nggih, sudah mengerti, Dok. Ya, ya. Ingat, usahakan sebagusnya. Karena ini orisinal kalian, maka potensi nilai maksimum itu ada. Ya. Kalau pakai jurnal dan lain sebagainya, nggak mungkin. Itu ada batasan itu. Ada batas nilainya. Kalau ini unlimited, kalian bisa
dapat nilai maksimal. Kalau makanya jaga kualitasnya bagus. Seperti kalian layaknya belajar buat konten lah ya. Begitu. Melda, Junita. Ngerti? Nggih, Dok. Oke. Nggak ngerti ya Ngerti. cukup. Atau ada pertanyaan? Nggak ada? Masih belum Izin dokter bertanya. ada. Siapa itu bertanya itu? Nggak dengaran. Ya, silakan. Siapa tadi itu? Izin dokter, berarti ini untuk tugas ini tidak perlu dibuat untuk penanganannya aja, cuma dibuat untuk morfologi dan penjelasan tentang di video yang itu nanti, dok. Ya, intinya itu kalian mencari kasus, kemudian menentukan diagnosis morfologi. Ya, cari kasus, kemudian tentukan diagnosis morfologinya. Nah, kan seperti yang Pak katakan waktu pengantar kemarin, diagnosis morfologi itu does not make any sense, tidak akan bermakna apa-apa kalau tidak disertai dengan komentar patogenesis. Jadi pertama, temukan kasusnya. Kedua, deskripsikan jejasnya, ada jejas primer atau sekunder. Kemudian dari jejas primer sekunder itu kamu akan sampai kepada diagnosis morfologi. Kemudian itu patogenesisnya bagaimana. Gitu. Perjalanan penyakitnya itu mana yang duluan datang, kira-kira ini anjingnya kenapa ini kok sampai diagnosis morfologinya seperti ini. Ya. Nggak usah sampai penanganan. Nah, itu beda lagi. Karena penanganan itu butuh skill tersendiri lagi, kuliah sendiri lagi, itu beda itu. Sekarang kuliahnya dibatasi hanya sampai skill kalian terasah untuk melakukan diagnosis morfologi. Gitu. Itu Pandai. Gini ke dok, ampun tahan ke. Terima kasih. Ya, nanti ya dibuat aja dulu, nanti mudah-mudahan karena waktunya mepet Pak, memang memberikan waktu 2 minggu, tapi karena minggu depan kita akan ketemu offline, Pak berharap sudah ada draftnya minggu depan kalian akan presentasikan. Ya, dan kalian akan presentasi offline bakal itu minggu depan. Pagi gitu. Kita lihat situasinya lah, tapi most likely akan offline. Ya. Karena nanti akan ada quiz juga sekaligus. Pak berharap setelah pengenalan materi ini kalian akan baca lebih intens. Dengan demikianlah sudah layak diberikan quiz dan setelah itu kalian sudah punya kemampuan untuk melakukan presentasi kasus. Mudah-mudahan ketemu kasus, tapi kalau belum ketemu nggak apa-apa, yang sudah ketemu aja presentasi. Gitu. Kalau yang tahun lalu cepat mereka dapat tuh, karena anjing tuh banyak memang yang gangguan integumen kulit. Ya. Ya, Pandai ya. Halo? Nggak ada yang nyaut nih. Ini udah mau jam buka puasa nih. Halo, Pandai. Ya, untuk menghormati teman-teman kita yang Muslim juga, teman-teman kalian yang Muslim, maka ya sampai kita akhiri dulu pengenalannya. Ingat baca ketiga materi yang ada di sana dengan baik. Minggu depan kita akan quiz dan offline. Sekaligus juga akan presentasi kasus integumen, case-based learning yang kita harap draft. Nanti dari sana akan ada masukan banyak, kemudian kalian perbaiki sebelum di-upload sebagai final report. Gitu, ya. Dengan demikian pertemuan sore ini pasti dan puasa bagi siapa ini? Ada mahasiswa yang Muslim, pada Mebrian, Muji Hartini, siapa? Dan lain-lain ya. Gitu ya, selamat sore.